Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Idrus Muhammad yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di sini gue mau ngebahas tentang ya apalagi lah yang sekiranya layak untuk diperbincangkan ya kan, dan ramai ya kan untuk kita tonton gitu loh. Di sini gue nggak ada capek-capeknya, gue mau ngebahas tentang Transjakarta lagi. Loh, karena apa? Karena banyak juga gitu loh yang komen gitu, bang kenapa sih lo bang bahas Transjakarta mulu gitu loh. Karena gini, gue punya suatu prinsip gitu loh. Soalnya gini, selama ini gitu loh, yang namanya Transjakarta itu cuman ya di pikiran kalian gitu, cuman sekedar ya sebuah alat transportasi gitu loh ya kan. Nah di sini gue mau ngulik lagi mengenai Transjakarta. Jadi ibarat kata itu sisi lain dari PT Transportasi Jakarta, yaitu dalam hal petugasnya gitu loh. Di sini gua mau ngebahas tentang Royal Trans. Gua udah janjian sama seseorang lah, seorang koordinator pertamanya Royal Trans. Jadi di sini gua udah janjian juga di sebuah taman di daerah Depok lah, bisa dikatakan gitu lah ya kan. Jadi di sini gue mau ngulik lagi gitu, mau minta pendapatnya dia atau ceritanya dia awal mula Royal Trans itu berdiri gimana gitu loh. Buat lo yang kepo, jangan lupa di like dulu, komen dulu, sama di subscribe. Oke, ini gue udah bersama orangnya. Kalau lu pengguna Royal Trans, ibarat kata itu bener-bener dari awal, lu bakalan tahu siapa dia, lu bakalan kenal siapa dia. Jadi dia ini, coba dong Ki sebutin perkenalan diri, namanya siapa? Coba nama dong. Saya Muhammad Hadiron, yang dipanggil biasanya Diron. Diron, nama itu nama ininya, kalau nama panggungnya Diron Alexander ya. Terlalu bagus, Diron Alexander. Jadi sekedar info, jadi beliau ini ibarat kata itu koordinator pertamanya Royal Trans ya kan ya. Royal Cibubur lah ya. Ya. Boleh dong Ki diceritain Ki, awal mula Royal Trans Cibubur itu berdiri itu kapan ya kan? Terus ya ini coba ceritain deh buat yang nggak tahu gitu loh. Oh, awal mulanya Royal Trans itu pembukanya kalau nggak salah tahun 2018. 2018 Royal Trans nih. Iya, oke. Pertengahan tahun. Iya, pertengahan tahun. Terus itu baru buka launchingnya itu Cibubur Blok M, baru satu bis rute Cibubur Blok M. Iya, betul. Oke. Makin lama makin sininya makin banyak animonya masyarakat. Jadi ditambahin lagi 4 bus Royal Trans. Berarti ibarat kata setiap ya nggak ada seminggu sekali kita selalu ada penambahan gitu ya untuk bisnya ya. Iya, oh gitu. Sekarang kan gini Ki, ada 3 rute nih. Iya. Apa aja sih rutenya? Itu 3 rute itu Cibubur Blok M. Nah itu yang pertama kali ya. Iya. Yang kedua? Terus keduanya Cibubur Kuningan. Cibubur Kuningan. Iya. Oke. Yang ketiga nih? Cibubur Kota. Cibubur Kota. Iya. Sampai kotanya sampai mana nih? Sampai stasiun kota. Stasiun BNI. kota. Oh, stasiun kota BNI ya lah ya. Situ kita. Oh berarti rutenya keluar dari Semanggi apa lewat mana rutenya untuk kota? Pokoknya lewat Semanggi. Semanggi langsung Sudirman lah ya. Tamrin. Oh gitu sampai kota. Apa yang mendasari Transjakarta itu membuat Royal Trans? Royal Trans itu pertama kalinya itu buat atlet sebenarnya ya kan. Iya, karena kan kita tahu ya kan namanya dulu Asian Games ya. Iya benar. Asian Games. Jadi itu bis itu gue lihat tuh waktu itu untuk bis-bis atlet. Buat antar jemput para atlet semua. Buat atlet. Oke. Nah, terus pas semenjak itu kan udah nggak atlet, udah selesai. Jadi masa mau didiamin aja itu bis ya kan. Iya. Lama-lama kan itu ya. Ya kan. Berkarat sih ya. Nah, jadi udahlah sama Deo kita pimpinan atas dibikinlah Royal Trans itu buat masyarakat. Jadi buat biar gampang gitu masyarakat
DKI Jakarta sebenarnya. Intinya ya tujuannya itulah ya, Iya, intinya ya. Intinya daripada di situ nganggur ya udah kenapa kita nggak alokasikan ke yang lain lebih bermanfaat gitu ya kan. Kalau bis-bis yang lain kan rata-rata itu subsidi dari pemerintah ya kan. Kalau ini enggak, tarifnya 20.000 kan. 20.000 ya kan. Untuk pembayarannya Ki, soalnya dulu zaman gue Ki ya itu kan pakai karcis. Nah sekarang pakai apa sih? Kalau dulu itu kan pakai karcis, sekarang masih pakai mesin TOB. Mesin TOB, jadi pakai kartu itu lah ya. Kartu sekarang harus khusus. Tol bisa lah ya. Tol bisa Tol semua. bisa. Oke. Untuk Cibubur sendiri Ki ada berapa bus sih untuk loyalnya? Kalau sampai saat ini yang saya pegang selama ini dari 4 bus sampai 40 bus. Iya, itu animo masyarakat makin banyak permintaannya, ya udah kita kasih aja. Iya sih ya. Iya. Soalnya secara nggak langsung gimana ya, kita mau bersaingan sama ibarat kata bus-bus lain gitu lah ya. Iya, betul. Akap-akap yang lain gitu loh. Jadi secara nggak langsung ya emang sih kalau gua akuin pas gue jadi petugas Royal Trans emang animo masyarakat itu khusus Royal Trans itu bener-bener wow gitu loh ya kan. Iya. Bahkan antriannya ya gitu loh. Sampai panjang. Antriannya kalau pagi parah gitu loh. Masih megang Royal? Hampir pegang Royal Trans kalau nggak salah ya setahun lah. Megang Royal Trans selama 1 tahun. Nah gini loh, selama lu megang Royal Trans pasti kan adalah suka dukanya itu apa gitu, diceritain dong. Suka dukanya itu dukanya ya adalah gini dah. Komplainan pasti ada lah itu, karena kita pelayan itu sensitif ya. Wah betul, kita salah dikit komplain benar tetap aja dikomplain. Betul sih. Itulah namanya netizen ya. Karena bisnis pelayanan itu bisnis yang sensitif kalau gue bilang. Betul sekali. Terus apa lagi? Kalau sukanya itu enak, kita bisa libur Sabtu Minggu ya kan. Kalau di Royal kita kerja seharian dong. Kerja seharian. Kita kan kerja seharian. Memang sih kerja seharian, tapi kan nggak sepenuhnya seharian. Ya nggak perlu. Jadi cuman dari jam 5 kita start ya kan. Ya terakhir mungkin jam 8 lah ya. Kalau nggak jam 9 lah ya. Jam 9 terakhir itu jam 9. Setelah itu istirahat baru sore lagi jam 3-an kita langsung ke setiap rute. Bisa dikatakan bisa terjemput sih ya. Bener, antar jemput itu bisa antar jemput karyawan gitu loh. Susah gak sih ngatur-ngatur petugas-petugasnya nih? Karena gini loh, petugas Royal Trans itu kan ibarat kata petugas pilihan lah. Ya kan? Susah gak sih ngatur-ngatur mereka itu? Ya kalau itu ada yang susah, ada yang gampang diaturnya. Kamu yang ngatur manusia lah ya, ngatur bebeknya kan susah gitu ya. Mendingan kita ngatur bebek bisa diatur gampang, langsung ikut. Kalau manusia kan sifatnya beda-beda. Betul, karakternya beda-beda. Kita suruh A, dia B. Macam-macam lah ya, intinya agak susah lah ya. Susah. Nah gini, berarti semenjak lu setahun di Royal Trans, setelah itu gue disuruh megang Cibubur yang regulernya. Oh yang regulernya sama Depok. Perbedaannya apa? Lu ngurus yang di Royal sama ngurus yang di reguler? Perbedaannya kalau saya pikir-pikir mah perbedaannya sama aja sih. Sama aja lah ya. Iya sama aja, nggak ada perbedaannya, paling dikit lah perbedaannya dikit lah ya. Nah sekarang kan Royal Trans nggak ada nih. Itu kemana sih? Royal Trans itu kan sekarang lagi pandemi ya, jadi COVID, COVID, jadi kita sebagian rute itu ditutup. Jadi ditutup dulu sementara sampai yang sampai kagak ditentukan lah pokoknya. Oh berarti nggak ada batas lah ya. Iya, ternyata kita juga nggak tahu gitu kapan mau operasional lagi gitu loh. Belum ada info sampai sekarang. Jadi saya beralih ke PDO. PDO itu apa nih? Ini orang karena banyak yang nggak tahu nih untuk PDO. PDO itu pencatat odometer. Odometer itu kilometer lah ya? Iya kilometer. Tugasnya kita mengatur bis. Putaran bis. Gini kalau bahasa akapnya itu timer lah ya. Iya kalau bahasa akapnya timer. Jadi iya. Berarti ibarat kata itu ya
mengatur jarak antara bis 1, bis 2, bis 3. Ibarat kata jangan sampai ada yang mepet. Itu namanya ibarat kata mengatur putaran bus gitu loh. Itu namanya petugas PDO. PDO lama. BDO baru dari bulan Januari. Yang Royal itu kan? Iya, Royal. Cuma Royal sekarang kan dialokasikan ke medis. Nah, betul. Tarifnya nih, apa sama 20? Jadi tarif Royal itu kalau kalian tahu itu 20.000. Apa sama untuk petugas medis? Beda. Beda. Nah, Sistem naiknya gimana? Dia apa? Harus menunjukkan apa atau apa gitu? kalau buat medis itu sistemnya kan harganya 3.500. Oh, sama kayak yang biasa. Nah, 3.500. sama. Jadi setiap ada yang medis naik harus mengunjukkan kartu nama nemtek. ID card dia, Ya. bahwasanya dia kerja di sebuah perawat gitu lah ya. Oh, berarti nggak benar-benar nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan. Iya, jadi gini. Sebenarnya gue juga mau nge-review bis Royal Trans, cuman karena terkendala ya itu Royal untuk petugas medis, jadi mohon maaf, jadi gue nggak bisa untuk review Royal Trans. Gitu. Kasih sekiranya info karena gini loh, karena yang komen itu banyak tuh, kapan tuh operasional lagi untuk non BRT sama BRT-nya Cibubur gitu. Sampai saat ini sih belum ada infonya. Kita nggak mau ngasih langsung ada info bulan ini nggak mau. Kita harus ada dari atasan. Iya, benar sih, karena Takut takut salah juga. ya, salah kata atau omongan gitu loh. Jadi untuk kalian ya gimana ya, kita juga sebagai ibarat kata ya nunggu instruksi dari atasan gitu. Kalau atasan belum ngasih info mengenai kapan operasionalnya ya tetap harus nunggu. Ya, bedanya kita Royal Trans sama bis-bis akap itu, kita punya grup, ya kan? Grup pelanggan yang isinya itu ya pelanggan Royal Trans sama petugas Royal Trans. Jadi gunanya itu untuk menginformasikan, ya kan? Informasikan jadwal. Nah, inilah ibarat kata bedanya Royal Trans sama akap-akap yang lain ya. Kita nggak sebut merek lah ya. Jadi ibarat kata ini begitu spesialnya gitu loh, apa pelanggan Royal Trans sampai untuk jadwal keberangkatan sama pemulangan itu dikasih tahu lah ya. Iya, betul. Jadi ibarat kata ya itulah spesialnya Royal Trans gitu loh. Sampai kita bikin grup loh, alik kagak, grup WhatsApp ya kan, buat Grup petugas. itu 1, 2, 3 kalau nggak salah. Grup iya kayak WhatsApp kan kalau nggak salah 200 berapa gitu baru 250-an. Berarti penumpangnya 1000-an lah ya. Lebih 1000-an. Pokoknya sehari itu bisa 2.700. Udah berapa? Lu udah mengabdi berapa lama sih di TJ? Mengabdi di TJ itu 9 tahun. 9 tahun di TJ. Secara nggak langsung lu udah karyawan lah ya. Alhamdulillah udah karyawan. Apa sih bedanya karyawan sama yang lain gitu loh? Apa ada yang spesial, apa gajinya sama atau gimana gitu? Coba dong dijelasin. Kan gua nggak lolos, gua nggak diperpanjang. Perbedaannya nggak ada sih, sama aja, gaji sama. Oh, untuk gaji sama, main kontrak sama. Terus spesialnya Kita kalau kartap itu spesialnya udah punya SK, surat keterangan bahwasannya menyatakan lu udah karyawan. betul. Udah denger sih SK-nya bisa laku digadein. Bisa dicairin. Jadi gue ketemu, gue manggilnya sih aki-aki gitu loh, karena udah kayak anggap kayak bapak gua, abang gua gitu loh ya kan. Orang-orang manggil komandan, gue orang yang manggil aki-aki gitu loh, karena dia benar-benar gue udah deket banget sama dia. Dulu kita di ini ya, di Depok kita ketemu. Di Depok. Dulu gue ketemu tuh di Depok sama dia, awal mulai gue di Depok, gue ketemu sama dia. Bener sih orangnya ibarat kata friendly banget gitu. Kalau kesal lo apa sih selama lu kerja di TJ? Nah, orang penasaran nih, karena kan kalau gue pribadi kan cuma ibarat kata 2 tahun lah ya. Karena waktu itu si Oki, lu kenal Oki kan? Oki ya, dia petugas Royal Trans juga. Jadi kemarin gue bikin video sama dia, gue nanya-nanya mengenai keluh kesahnya di Transjakarta. Nah, kalau lu nih, lu udah 9 tahun di Transjakarta aja udah ada dengkotnya lah ya. Masih ada lagi. Udah tua, dia dulu dari punya rambut sampai nggak punya rambut. Gimana? Zaman dulu pas masuk saya jadi PLT itu kan, pokoknya enak itu paling merdekanya itulah kalau menurut saya ya kan. Iya. Di sininya agak ketat. Dulu mah kerja bohongan. Iya. Kerja bohongan gimana tuh? Kerja pertama di mana Ki? Di Ragunan. Ragunan tuh? Iya. Koridor 6. Koridor 6. Itu juga penumpangnya aduh galak-galak banget.
asli dah galak-galak. Oh berarti kalau kita sebagai petugas ngerasanya dari segi peraturan yang berbeda lah ya. Beda banget. Sini-sininya ibarat kata lebih ketat gitu loh ya kan. Berarti kalau zaman dulu mah nggak terlalu lah ya. Bebas Kalau lah ya. menurut gua sih Mana ya? sambil duduk Bisa sambil duduk. bisa. Gua gitu diomelin jadi sambil duduk ya. Ya kan dulu sama sekarang kan beda. Terus Iya sih, bayangin 8 jam lu diri ya kan. Gila, kaki lu betisnya udah kayak talas gitu. Ada pertanyaan Gi dari netizen nih. apa nih pertanyaannya? Jadi beliau gini loh, pertanyaannya itu, Bang gimana coba lu wawancara orang yang sekiranya udah lama di TJ mengenai petugas Transjakarta yang modus. Karena apa, kemarin gua mau Oki pun mengiyakan hal tersebut, dalam arti dia menyetujui bahwa dia pernah modus gitu loh. Nah, gue mau perbandingannya antara sekarang sama dulu. Apakah itu benar-benar petugas Transjakarta modus dari dulu atau baru-baru ini? Wah, kalau masalah modus itu kan dari dulu itu mah. Dari dulu udah Dari petugas dulu Transjakarta sampai itu modus. sekarang. Bisa modusin apaan aja. Terutama penumpang cewek lah ya. Gua penumpang cewek mayoritas wanita kan di mobil. Iya sih, karena petugas Transjakarta itu kebanyakan dia ya, cowok ya. Cowok. Ceweknya itu hanya segelintir orang lah, karena cowoknya itu banyak penempatan di PLH. PLH itu petugas layanan halte gitu ya, di halte pasti itu PLH gitu. Berarti petugas modus Transjakarta itu benar-benar tekuak kan sekarang. Dari dulu bener udah ada yang modus. Benar. Kayak ajang perjodohan, ada yang petugas nikah sama penumpang, ada yang petugas nikah sama petugas, itu udah pokoknya banyak. Intinya jadi ajang apa kalau itu? Ajang perjodohan. Ya, berarti kita menyimpulkan bahwasannya jodoh itu dipertemukan di mana aja gitu lah ya. Di mana aja lah ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih gini. Royal Trans itu ada di Cibubur doang atau gimana sih? Ada banyak. Banyak. Gimana aja? Bekasi Sumarekon sampai Blok M. Bekasi ada, Sumarekon ada, di Blok M pun ada. Ada. Terus Sumarekon Kuningan. Terus BSD ada. ada. Jauh banget itu. Ada. Buat kalian kerja di BSD tuh ada tuh Royal Trans tuh, tadi kan 20.000 loh. Promo. Kalideres ada. Berarti ke pelosok lah ya. Iya betul. Lumayan. Cinere juga ada. Cinere ada. Ada. Jadi udah menjalar setiap daerah. Berarti ibarat kata buat ya Royal Trans itu banyak lah sekarang lah ya kan. Dan kalau nggak salah tuh bisa tuh ada ratusan lah ya. Ada Ratusan bus Royal Trans itu. Jadi kenapa sebenarnya gue pengen banget gitu interview kayak ini kan koordinator lapangan gitu loh. PLB-nya, gue mau interview PLB, koordinator lapangan, koordinator wilayah, sampai ke kadep-kadep gitu. Bahkan pengen banget gue nge-review wawancara sampai ke dirut gitu loh. Cuman apa gue nggak ada akses sebenarnya sih. Jadi banyak yang sekiranya pertanyaan di otak gue ini mau nanya tentang Transjakarta itu ya, sama orang yang tahu informasi Transjakarta gitu, kayak divisi-divisi lain gitu. Jadi buat kalian yang sekiranya pihak manajemen Transjakarta yang ngelihat, tolong dong kasih gue akses buat kesana gitu loh. Karena apa, gue mau memberikan pendapat ya kan gue mengenai Transjakarta gitu loh. Terakhir nih, ada gak sih sekiranya kata-kata motivasi untuk petugas Transjakarta gitu loh? Apa ya kata-kata motivasi apa gitu yang membangun gitu loh? Motivasinya itu adalah kerja yang benar, ikuti peraturan dari perusahaan, jangan peraturan lah ya. Insya Allah ada rezeki mana? Insya Allah rezekinya kemana? Berarti itu sekarang nggak ada perpanjangan kontrak ya? Nggak ada. Atau karyawan nggak ada ya? Belum ada. Ngapain sih cowok? Amat sangat disayangkan sih ya sebenarnya ya. Sayang sekali. Malah banyak petugas-petugas yang sekiranya berprestasi. Sebenarnya gue bikin bahas atau gue ngebahas Transjakarta itu buat apa? Tujuan gue ada dua. Yang pertama ini buat wadah untuk para petugas-petugas yang sekiranya mau mengapresiasikan lah ya, atau inilah ibaratnya memberi sebuah komentar apa gitu loh, kan keluhan-keluhan mereka gitu loh. Dan yang kedua itu buat kalian gitu, kalian petugas pelanggan Transjakarta gitu loh. Ya mulai keluh kesah kalian gimana gitu loh. Nanti sekiranya semua ini udah mencangkup ya, bisalah di tag ke manajemen Transjakarta gitu. Agar apa? Agar sekiranya video ini bisa mewakilkan perasaan kalian. Ki, satu kata buat TJ. Keren. Sekian video dari gua
mengenai Royal Trans, mengenai Panglima pertama Royal Trans. Gila ya kan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. See you next time.